Oke, buat Ike, apa nih yang bisa kita diskusikan? Kamu ada pertanyaan apa? Silahkan. Yang pertama itu ya Pak Aga, mungkin boleh nggak kita membuat eh, referensi gitu di dalam sebuah CV gitu Pak Aga? Referensi maksudnya kontak referensi, kontak orang. Iya. Ya, Mm-mm. oke. Apakah di CV itu kita boleh mencantumkan kontak referensi? Jawabannya boleh, gitu. Lalu, apa yang harus kita pahami terkait kontak referensi? Satu, kontak referensi itu sifatnya itu tidak wajib ada, gitu. Bisa kamu berikan nanti di tahap rekrutmen selanjutnya saat diminta. Oke? Yang kedua, saat kita menyatukan kontak referensi, jangan nanggung. Maksudnya jangan nanggung tuh gini. Ada orang yang naruh kolom referensi, terus ditulisnya adalah akan diberikan saat diminta gitu. Jadi tetap nulis reference, tapi nggak kasih info. Ya buat apa? Hapus aja gitu. Oh, Gitu. Buat apa? Itu. Inggrisnya reference, terus di situ available upon request. Buat apa? Gitu. Itu adalah informasi yang tidak informatif gitu. Tahu nggak? Buat apa? Kalau nggak ngasih ya nggak usah sekalian gitu. Gitu ya. Yang selanjutnya, kalau mau ngasih kontak referensi, bebas jumlahnya, satu, dua, tiga, terserah. Gitu. Yang penting, satu udah di ACC sama orangnya. Gitu. Jadi izin dulu sama orangnya mau nyantumin informasi tadi. Gitu. Dan tanya gitu. Izinnya ya jangan cuma kontaknya boleh saya kasih nggak. Karena nanti referensi kan pasti harus ada unsur nama orangnya, jabatannya, perusahaannya apa, oh, iya. terus kontaknya. Kontak biasanya ada yang email saja, ada yang email sama telepon atau WA gitu, ada yang nomor aja gitu. Nah, itu nanti disesuaikan. Gitu sih. Simpel. Kalau misalnya kita masukin kontak referensinya itu teman sekerja kita gitu, Pak Aga. Ya, oke. Gimana? Jadi gini, kontak referensi biasanya akan berisi orang-orang yang paham kita itu siapa. Nah, kontak referensi itu pasti ada hierarkinya atau ada tingkat kekuatannya gitu loh. Seberapa meyakinkan di situ. Biasanya kontak referensi itu ya aku akan sarankan kasih kontak mantan atasan kalau kamu pernah kerja atau mantan pembimbing magang kamu misalkan. Ya, gitu. Mantan atasan gitu-gitu. Itu jelas gitu. Terus kalau masih fresh grade, mantan dosen pembimbing akademik, pembimbing skripsi dan lain-lain kayak gitu. Gitu. Itu semua dulu. Kalau memang nggak ada, biasanya aku akan sarankan ke HRD yang rekrut kamu kalau kamu misalkan daftar di suatu perusahaan gitu. Jadi kalau atasannya beliau, karena kan ada atasan-atasan yang memang tidak berkenan gitu dan itu nggak ada masalah sih gitu. Jadi ya udah ngomong sama HRD kantor sebelumnya gitu. Itu sih minta izinnya ke situ gitu. Gitu. Kalau nggak bisa lagi nanti kalau ada kontak teman ya boleh gitu. Gitu sih. Oke. Tuh. Jadi yang Terus ya Pak Aga, biasanya kan kalau misalnya kita dipanggil sama HR itu, Hmm. biasanya HR itu eh, bisa nggak dia memberikan pertanyaan yang dapat menjebak kita gitu? Solusinya gimana, Pak? Wah, menarik nih. Ada nggak pertanyaan jebakan? Entah kenapa di luar sana itu kelihatan ada. Tapi makin lama aku Mm-mm. belajar pertanyaan itu, aku bukan HRD ya. Aku lebih kayak ke user, tapi aku juga coba sih memahami apa yang terjadi di luar sana. Dulu aku percaya bahwa ada tuh pertanyaan-pertanyaan jebakan HRD. Tapi makin ke sini, aku tuh ngerasa kayak pada dasarnya nggak ada HRD yang ada niat mau ngejebak orang gitu. Oke, hari ini ada rekrutmen, berapa orang yang bisa aku jebak ya gitu. Nggak ada yang kayak gitu. Karena balik lagi, inti dari rekrutmen itu, interview itu kan bagian dari rekrutmen. Inti dari rekrutmen itu kan pemenuhan tenaga gitu ya, manpower gitu. Biar apa ya? Biar segera dipakai sama perusahaan gitu. Perusahaan seneng nggak kalau pemenuhan karyawannya cepat segera ya seneng gitu. Kan di situ artinya apa? Interview itu metode terukur untuk memahami seseorang dalam waktu singkat gitu. Kita kan baru kenal nih, baru mau tanya-tanya Ya. nih. Kalau aku pertanyaannya nggak terarah, nggak terukur, jangan-jangan aku dapat informasi yang kurang informatif gitu. Balik lagi, tahu kan gitu. Dari tadi aku udah nyebut ya, yang nulis reference tadi, informasi tapi tidak informatif. Ini juga sama, kalau pertanyaan asal juga gitu, informasi yang tidak informatif ya buat apa? Iya gitu. Tetap itu akhirnya diarahkan ke arah sana gitu. Nah, mungkin kalau kamu browsing ya belajar banyak tuh, hati-hati pertanyaan interview HRD ini, hati-hati pertanyaan jebakan ini.
Tapi sebenarnya kalau kita ngelihat dari sudut pandang lain, bukan pertanyaan jebakan, tapi kita yang nggak paham aja sama maksud pertanyaannya, gitu. Jadi nggak ada menurutku HRD user penanya yang sejak awal tuh diniatin mau ngejebak gitu. Atau inti dari suatu momen interview itu adalah untuk ngejebak kandidat, itu nggak ada. Yakin aku, gitu. Tapi yang ada adalah kita sebagai kandidat itu salah maksud, salah tangkap sama pertanyaannya. Kenapa? Karena untuk menyampaikan atau menanyakan hal yang sama, itu bahasanya kan bisa beda-beda. Ada yang to the point, ada yang muter-muter dulu, ada yang dikasih perumpamaan, ada yang ngasih contoh case gini gini gini. Banyak loh pertanyaan interview yang bahasanya beda-beda, intinya menanyakan hal yang sama. Kok bisa? Ya karena kan beda kepala, beda orang, beda HRD. Kamu pernah interview beberapa kali gitu. Kamu harus paham di situ gitu. Nah, ini akan terjadi, orang rasa terjebak akan terjadi itu saat kapan? Satu, kamu kurang persiapan. Jadi kamu nggak belajar interview, nggak diluangin. Hanya sekedar, "Ah, aku dulu udah pernah kok. Paling pertanyaannya cuma gini aja, aku udah punya banyak pengalaman kerja, aku udah nggak deg-degan ketemu orang baru." Kamu terlalu meremehkan. Atau kamu fresh graduate, "Ah, aku udah kebiasa ikut banyak organisasi kepanitiaan. Loker yang aku lamar juga seputar jurusanku. Ditanya-tanya nggak masalah. Ah, riset soal perusahaan, baca aja sosmednya singkat-singkat." Kamu terlalu meremehkan di situ. Gitu. Jadi nggak adanya persiapan. Nomor satu. Yang kedua, salahnya persiapan. Nah, lucu ya. Yang tadi kan tidak ada persiapan. Yang aku sebut tidak ada persiapan, itu contoh yang barusan aku sebut. Yang kedua adalah salahnya persiapan. Kenapa? Kesalahan persiapan yang sering aku temui ya ke teman-teman ya, aku sharing ya. Entah yang one on one gini atau yang versi lain, udah ribuan orang ini. Jadi banyak sampai detik ini orang belajar interview dengan cara menghafal. Padahal interview itu bukan momen store hafalan gitu. Aku pernah pribadi sehari interview orang, aku tanya apa kekurangan kamu, itu belasan orang jawab saya orangnya pelupa sehingga saya bawa buku catatan gitu. Aku sampai mikir, kok lulusan lulusan baru di tahun ini tuh pelupa semua apa ya? Kenapa? Kurang gizi, salah makan atau kenapa gitu? Apa salah itu? Ya enggak. Jawaban mereka tuh jawaban browsing, jawaban googling. Tapi karena menggunakan metode menghafal, akhirnya copy paste aja tuh. Kayak begitu. Kok nggak kepikiran esensi inti dari contoh itu apa? Jadi kalau di luar sana ada orang nulis artikel, nulis buku, ngasih konten, ngasih contoh. Kalau ditanya misalkan, apa kekurangan kamu? Jawabannya adalah, saya orangnya pelupa sehingga saya bawa buku catatan dengan segala bentuknya, intinya itu. Ya jangan itu jawabannya. Pahami dulu intinya apa. Intinya tuh adalah sampaikan sesuatu kekurangan yang kita sadar punya kekurangannya dan kita mengambil suatu tindakan untuk meminimalisasi atau kalaupun menghilangkan kekurangan itu biar tidak berpengaruh terhadap posisi yang akan kita isi. Kan gitu intinya. Tapi harinya gitu. Nanti ada hari lagi tuh saya orangnya kurang teliti saat berhitung sehingga saya bawa kalkulator. Udah gitu. Bawa catatan kalkulator, catatan kayak gitu. Itu nggak menarik gitu. Begitu semua orang jawabnya kayak begitu, terus tiba-tiba waktu itu di depanku ada seorang fresh graduate, dia ngomong, kekurangan saya adalah saya memiliki penguasaan yang bagus secara teori karena saya baru saja lulus dari kuliah dengan IPK 3,9, namun saya masih kurang dari pengalaman karena saya merupakan seorang fresh graduate. Dari status saya seorang fresh graduate tadi, saya menyadari itu adalah kekurangan saya. Namun saya menggunakan kekurangan saya tadi menjadi motivasi untuk saya tetap mengembangkan kemampuan sambil saya menunggu pekerjaan pertama saya. Sambil saya sibuk melamar pekerjaan, saya meluangkan waktu untuk mengikuti kursus ini sudah sampai level ini. Di weekend saya juga belajar secara mandiri, di hari Sabtu saya belajar Microsoft Excel, dari channel YouTube ini hari Minggu saya ikut kursus bahasa Inggris dari sini. Harapan saya pada saat saya diterima di perusahaan ini sebagai seorang ini, saya juga sudah dibekali ilmu tambahan tidak hanya dari pendidikan formal dan magang saya, tapi dari kursus ini dan kursus ini. Tiba-tiba dia ngomong begitu, itu kelihatan wow banget gitu. Kenapa yang satunya cuma pelupa-pelupa, yang satu ngomongnya kekuranganku ya, aku cuma kuat di teori, tapi aku belum ada pengalaman. Tapi aku menjadikan kekuranganku ini motivasi untuk terus berkembang, untuk terus aku asah sampai dengan aku dapat kesempatan kerjaan pertama. Itu begitu ada jawaban kayak begitu, udah wow gitu. Jadi yang tadi yang kayak buku catatan pelupa itu udah kita lupa semua tuh momennya.
Kita udah nggak inget-inget manusia-manusia itu. Mohon maaf, walaupun pengalamannya bagus. Karena di sini kayak gitu loh, natural. Interview itu bukan store hafalan, gitu, ya kan? Bukan metode store Hmm. hafalan. Interview itu juga bukan interogasi, gitu. Yang satunya menyecar pertanyaan, yang satunya ngerasa tertekan ditanya-tanya terus, gitu, gitu. Interview juga bukan kuis yang kamu udah ditanya bisa jawab langsung next ke pertanyaan selanjutnya, gitu. Belum tentu. Kamu udah jawab mungkin dikasih feedback lagi, didalemin lagi, didalam-dalemin lagi, gitu. Karena interview itu esensinya, mau interview HR atau user, intinya ingin melakukan tiga hal. Pertama, mengetahui, kedua, melengkapi, ketiga, mengevaluasi. Apa itu nomor satu, mengetahui? Yaitu mengetahui informasi baru yang mungkin dari tahap-tahap sebelumnya kita belum terinfo. Padahal itu penting untuk posisi ini. Dari CV-mu dan dokumen pendukung belum dijelaskan, dari psikotes mungkin belum terukur. Waktu di interview ternyata kamu ucapin. Gitu. Itu mengetahui. Yang kedua tuh melengkapi. Melengkapi apa ya? Melengkapi informasi yang kita sudah ada dari tahap-tahap sebelumnya. Mungkin kita udah tahu kamu kayak begini, tapi gara-gara jawaban interview kamu, kita tahu kamu jadi lebih dalam, lebih luas, gitu. Yang ketiga adalah mengevaluasi. Mengevaluasi atau mengkoreksi ini intinya adalah kamu lanjut dari satu tahap ke tahap yang lain, itu intinya adalah hasil suatu kesuksesan evaluasi. Misalkan, kamu ngelamar sebagai seorang customer service. Di awal kamu kan ngirim lamaran. Nah, berdasarkan berkas ini, kamu tuh cocok untuk posisi ini. Udah dievaluasi kan tadi, lanjut ke tahap selanjutnya. Psikotes. Berdasarkan psikotes ini dan dokumen ini, kamu masih cocok untuk posisi ini. Lanjut ke interview HR gitu. Jadi inti dari tahap-tahap ini tuh kamu lolos evaluasi atau lolos seleksi tadi. Di interview juga sama. Apakah kamu masih layak dan pantas tadi untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Bukan cuma berdasarkan hasil interview saja, tapi juga dibandingkan dengan tahap-tahap sebelumnya. Tidak hanya total dari tahap sebelumnya sampai interview ini, suka nggak suka kamu akan dibandingkan dengan kandidat lain, gitu. Orang perusahaan itu ngerekrut orang kan intinya kayak beli gitu ya, ya katakanlah barang, Hmm. ibarat barang tuh beli. Orang seneng nggak kalau jumlah duitnya sama, bayarnya sama, tapi kualitasnya dapat yang bagus, ya kan? Natural kan ya itu ya, Hmm. ya gitu. Nah itu yang gitu. Makanya orang sebelum beli sesuatu tuh apa? Ibu-ibu di pasar aja sebelum beli buah aja dilihat, dicium, dipencet-pencet, pencet sini, baru tuh gitu. Buah lo itu padahal gitu, seleksinya begitu. Masa iya manusia dengan segala kemampuannya nggak ada seleksi gitu. Nah itu yang akhirnya kita harus pahami dulu. Lalu gimana yang harus dilakukan? Aku langsung nyambung ke situ aja. Ya satu, kamu belajar interview itu dengan benar. Ciri orang yang udah menguasai suatu pertanyaan interview itu dia tidak akan merasa bingung, gugup, tertekan, bahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dia nggak nyaman. Bahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dia baru dengar. Kenapa? Dia active listening. Inti dari pertanyaan tuh otak tuh udah mulai nyusun. Jadi sambil mendengarkan, otakmu tuh udah nyusun ini nanti aku akan ngerespon gimana gitu. Oh gini 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 gini. Karena tadi intinya tuh ke sini, intinya ke sini, intinya ke sini gitu. Nanti menyampaikannya enak. Orang kalau udah panik, kalau ditanya-tanya pertanyaan yang biasa, perkenalan diri, alasan melamar, lancar. Begitu nanti ada studi kasus tertentu harus pakai metode STAR misalkan, atau hal-hal yang tidak terduga kayak gitu. Tiba-tiba kalau langsung ngomong belepotan gitu, senyumnya hilang, gesturnya hilang, eye contact nggak jelas gitu, ngomongnya banyak fillernya, apa itu, mulu kayak gitu, gitu, keringat dingin, perut mules, pengen cepet pulang, udah gitu-gitu, ya udah jawab secukupnya gitu. Itu udah ketidaknyamanan yang muncul karena kamu nggak ada persiapan di situ. Karena tadi mungkin kamu tidak ada persiapan atau kamu persiapannya salah kayak gitu gitu. Lalu gimana indikasinya orang itu udah belajar suatu pertanyaan interview dengan baik? Ini aku ngomong indikasi dulu baru nanti solusinya. Aku balik ya. Ciri orang yang udah menguasai suatu pertanyaan interview adalah dia bisa menanyakan balik pertanyaan interview itu dan menjawabnya. Contoh, jadi ada 6 atau 7 hal inilah yang kamu harus kuasai di setiap pertanyaan interview. Kalau mau nguji ya, kamu udah menguasai suatu pertanyaan interview nggak? Misalkan ada suatu pertanyaan interview, silahkan perkenalkan diri kamu. Kamu pengen ngukur ya, kamu udah menguasai pertanyaan ini atau belum? Coba tanyakan 6 atau 7 hal ini, 7 deh. 7 hal ini ke pertanyaan ini. Pertama, apa
Kenapa pertanyaan itu ditanyakan? Kamu harus bisa menjawab pertanyaan itu. Kenapa pertanyaan itu ditanyakan? Yang nomor dua, apa hal-hal yang boleh disampaikan? Yang ketiga, apa hal-hal yang nggak boleh disampaikan untuk menjawab pertanyaan itu? Yang nomor empat, gimana cara menyampaikannya? Yang kelima, gimana alternatif cara menyampaikan selain pakai cara nomor empat barusan? Gitu. Yang nomor enam, kalau aku salah jawab, cara benerin kejawaban yang benernya gimana? Mungkin aku terlalu gugup atau baru kaget gitu kan ngomong, aduh salah lagi malah ke sana. Balikinya gimana ke jawaban yang benar? Yang nomor tujuh, kalau aku udah ngasih jawaban tiba-tiba didalemin lagi, dikasih respon pertanyaan lagi, kira-kira pertanyaannya gimana dan aku bakal jawab gimana? Itu adalah tujuh hal. Kalau di setiap pertanyaan interview kamu bisa membuat asumsi ini, tujuh pertanyaan ini kamu tanyakan ke silahkan perkenalan diri, tujuh pertanyaan ini kamu kenakan ke pertanyaan mengapa melamar di perusahaan ini, tujuh pertanyaan ini kamu tanyakan berapa gaji yang diinginkan, udah kamu udah lancar itu, udah di luar kepala aja itu nanti, gitu. Karena kamu udah nggak pakai metode metode menghafal, gitu. Kamu udah ada di level itu, kamu hanya perlu nanti kalau mau interview itu kamu cukup baca ulang CV dan lain-lain, yang simpel-simpel, nggak perlu belajar yang kayak Kak, minta tips interview dong, aku 2 hari lah, udah nggak ada gitu. Itu nggak ada itu, gitu. Itu udah punya persiapan yang matang, gitu. Itu ciri-cirinya tuh indikasi orang paling gampang ya, udah menguasai suatu pertanyaan interview itu kayak gitu, gitu. Lalu kita sebagai seorang job seeker apa yang harus dilakukan? Nih apa sih gambaran singkat belajar interview yang benar? Interview itu adalah menyampaikan informasi, menyampaikan informasi. Ada dua kata. Maka kamu di sini harus belajar dari sisi menyampaikan dan belajar dari sisi informasi. Belajar dari sisi informasi itu apa? Ada 4 hal. Pertama, baca ulang CV dan dokumen yang kamu siapkan. Jangan sampai CV-mu, terus ijazahmu, terus transkrip nilaimu, portofoliomu. Terakhir kali kamu baca adalah saat kamu membuatnya. Coba tanyakan sama dirimu sendiri. Kapan terakhir kali kamu baca transkrip nilaimu? Jangan sampai terakhir kali kamu baca transkrip nilaimu tuh saat kamu nge-scan itu. Gitu. Saat ngelamar. Nah, itu. Jadi jangan sampai itu kamu nggak kamu baca. Karena membaca itu tuh akan membantu kamu menambah kosakata di sini. Yang tertidur dibangkitin lagi. Nanti kamu susun, gitu. Nanti kamu bisa menyebut nama-nama mata kuliah sebagai bidang-bidang yang kamu kuasai dan lain-lain kayak gitu. Ya, baca ulang dokumen yang kamu pakai untuk ngelamar. Gitu. Yang kedua adalah riset soal perusahaan. Gitu. Jadi pada saat sebelum menghadapi suatu interview, bahkan beberapa perusahaan bisa jauh-jauh hari kalau itu memang dream job kamu dari dulu gitu ya. Riset soal perusahaan itu, belajar dari websitenya, belajar dari sosmednya, belajar dari testimoni-testimoni orang, pelajari produknya, kayak gitu. Pelajari orang-orang yang udah kerja di sana, gitu. Pelajari semuanya, gitu. Itu nanti akan membantu kamu juga, gitu, untuk pede, untuk membayangkan, mensimulasikan dalam kepala saat kamu menjawab pertanyaan interview seolah-olah kamu udah ada di dalamnya, padahal juga belum, gitu, ya. Yang nomor tiga, riset soal posisi yang kamu lamar, gitu. Walaupun kamu belum pernah ngisi posisi itu, gitu, kamu bisa browsing tuh tugas tanggung jawab, KPI-nya apa, gambaran rutinitas harian, mingguan, bulanan orang di tempat itu, interaksi dia dengan departemen-departemen apa aja, gitu. Ada interaksi dengan perusahaan lain enggak, interaksi dengan vendor, supplier, distributor, dan lain-lain gitu-gitu. Kamu pelajari aja. Kalau belum ada pengalamannya, browsing bisa. Walaupun nanti posisi yang kamu lamar juga sama, kan belum tentu. Misalkan kamu sekarang jadi CS, besok lamar jadi CS. Walaupun pernah jadi CS kan kamu belum pernah ngerasain jadi CS di sana. Walaupun sama-sama CS pasti nggak identik. Pasti ada yang kamu terapkan di sini tapi tidak diterapkan di sana. Tapi mungkin ada yang diterapkan di sana juga diterapkan dalam bentuk lain dan lain-lain. Gitu. Jadi harus pelajari itu. Gitu. Dan yang terakhir adalah pelajari terkait dengan pertanyaan yang biasa muncul saat interview. Di luar sana banyak tuh orang yang ngasih tips dan trik dengan metode memahami, bukan menghafal tadi ya. Kayak gitu. Kamu mau belajar dari YouTubeku gampang, buka playlist, cari playlist judulnya tes interview. Udah itu dengerin satu-satu aja dari bawah ke atas gitu. Video nomor kecil. 4 hal ini adalah 4 poin yang harus kamu pelajari untuk ini. Menguatkan unsur informasi.
Baca ulang CV dan dokumen pendukung, riset soal perusahaan, riset soal posisi yang kamu lamar, dan riset tentang pertanyaan yang biasa muncul saat interview. Kalau kamu udah kuat dari sini, artinya kamu sudah mengantisipasi kemungkinan kamu gagal atau nggak menarik saat kamu menyampaikan info, karena udah memperkaya info. Tapi ingat, ini baru 50%. Karena inti dari interview itu menyampaikan informasi, mustahil kamu hanya mempelajari informasi terus udah kuat. Ada unsur yang kedua, yaitu unsur menyampaikan. Ini berkaitan dengan komunikasi. Terlepas kamu udah banyak ikut organisasi, kepanitiaan, berinteraksi dengan banyak orang, interview itu situasinya khusus. Membahas hal-hal yang mungkin tidak akan kamu diskusikan dengan orang-orang tiap hari. Emang ada orang tiap hari bahas apa kelebihan dan kekurangan kamu? Tiba-tiba tiap hari ada orang yang nanya kamu itu, gitu kan? Nggak ada. Ada orang yang Mm-mm. tanya tiap hari nanya, kamu pengen gaji berapa? Nggak ada. Jadi pertanyaan interview itu bukan pertanyaan-pertanyaan yang lazim kita tanyakan atau diskusikan setiap hari di rutinitas kita. Sehingga jangan meremehkan kemampuan komunikasi tadi. Nah, komunikasi ini ada dua, ada yang verbal, ada yang non-verbal. Pelajari dulu yang dari sisi verbal. Berkaitan dengan bunyi, suara, huruf gitu yang keluar dari mulut tuh. Banyak-banyak baca koran, biar kamu banyak kosakata baru yang bahasa baku. Banyak orang latihan simulasi interview sama aku, bahasanya pakai bahasa-bahasa daerah terus gitu. Gitu. Istilah-istilahnya muncul gitu-gitu, ya. Istilah-istilah itu, bahasa bakunya dia lupa, tapi bahasa daerahnya ingat. Nah, itu jangan sampai, apalagi di posisi tertentu. Ya kan, dari sisi verbalnya tuh di situ. Terus dari sisi nih, enaknya ngedengerin. Orang kan kalau ngomong kan enak runtut ya. Awalnya gini, jadi gini, hasilnya gini. Atau dari umum ke khusus, atau dari khusus Mm-mm. ke umum, atau ngomong sesuatu terus ada prosedurnya, pertama gini, kedua gini, ketiga gini, gitu-gitu. Ya latihan itu dengan dipraktekkan gitu. Terus termasuk ini latihan 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 ngomong terus kayak begini gitu, artikulasinya gitu-gitu nanti ya, gitu. Ya kita ngomongin yang kayak gitu dulu ya, diksinya, pemilihan katanya tadi, volumenya dan lain-lain gitu, lagunya, nadanya, dan pokoknya gitu gitulah ya intinya ya. Terus kita ngomongin ke komunikasi nonverbalnya. Nonverbalnya ya dari tadi nih, gitu. Kamu lihat aku interview di sini, aku memposisikan coba pada saat aku ngomong tanganku gerak terus nih. Ini standar kalau kamu mau interview online gitu. Nggak ada orang mau interview muka semua begini. Atau pada saat kamu ditanya tangannya di bawah begini. Perkenalkan nama saya ini, iya Pak, waktu itu saya gini-gini. Nggak, tangan ini harus gerak walaupun nggak muncul semua. Nggak harus sampai ketek keluar sih gitu. Tapi kamu jelaskan. Itu untuk apa? Buat kamu sendiri, untuk mengatur nafas, detak jantung, bikin PD, gini-gini. Tapi kesan bagi penontonnya, lawan bicaramu adalah ini orang juga udah terbiasa berbicara depan umum. Ini loh gambarannya orang ini kalau lagi ngomong. Cara meyakinkan orang tuh dengan gerakan-gerakan tadi itu bisa kamu latih gitu. Ya, eye contact-nya gimana? Ini udah tadi kan ngeliatin kamu. Tapi kalau aku lagi fokus ya aku gini. Kalau orang pada saat interview secara langsung, tatap matanya. Nggak bisa tatap alis gitu. Tatap dahi, terserah gitu. Tapi kalau pas lagi online ya lihat ke lensa kamera, bukan ke layar. Kalau kamu menyimak pendengar, lihatnya ke layar. Kalau kamu ngomong, lihatnya ke lensa gitu-gitu. Ya, itu kamu belajar itu. Gesture juga nih. Gitu. Terus apa ekspresi? Ada orang kalau ngejawab pertanyaan yang dia nyaman, senyum-senyum mulu. Begitu pertanyaannya bikin mikir, langsung begini, langsung kayak gitu. Ya. Jadi kayak kasihan gitu kan, gitu. Jadi kayak itu. Apalagi kalau pekerjaan yang berkaitan dengan banyak orang, ya kan. Apalagi service gitu perusahaannya gitu. Jadi itu akan berpengaruh gitu. Gesture juga sama gitu. Ada orang yang pas lagi ngomong gini-gini tiba-tiba garuk-garuk terus. Ini kan nggak pede nanti gitu. Tuh, refleks gitu. Dikit-dikit refleks gini misalkan gitu. Itu kan beda ya gitu. Jadi itu balik lagi gitu. Terus ada orang yang kalau ngomong nggak pede tuh dia akan ngayun gini nih badan depan belakang. Atau akan ngayun nyamping kanan kiri. Atau kalau nggak orang nyender, nggak malah ngebungkuk gitu, bahunya ngebungkuk ya nggak gitu, tegak gitu kan. Gitu. Nah, ini harus kamu kombinasikan gitu. Jadi sehingga kalau kamu prakteknya bagus itu juga sama. Itu untuk mengantisipasi, meminimalisasi kemungkinan kamu gagal karena dari sisi penyampaian kurang efektif. Nah, banyak sekali di luar sana ditemukan orang yang tadi dua hal ini belum balance. Aku juga masih belajar kok kayak gitu. Jadi ada orang yang lebih suka belajar interview itu, padahal interview itu kan ngomong ya, tapi suka tuh nonton konten mulu, baca buku mulu. Ada orang nonton videoku terus malah aku marahin gitu temen di grup gitu. Ya jangan, kamu harus praktek gitu. Karena kalau kamu cuma latihan baca buku, baca artikel, dengerin konten gitu-gitu, artinya kamu melatih otak aja. Dari sisi menyampaikan informasi, kamu cuma memperkaya informasi. Informasinya di sini, menyampaikannya di sini. Nah, ini nanti kendalanya apa? Nanti akan ditemukan pada saat setelah interview kalau
orang-orang share ke aku ya, yang pernah sharing ke aku itu cenderungnya gini, kagak aku tuh waktu interview tuh paham pertanyaannya tapi bingung cara nyampeinnya, belibet gitu loh. Milih katanya tuh susah. Itu biasanya akan muncul kepada orang-orang, nggak selalu sih, biasanya aja akan muncul ke orang-orang yang dia melatih otaknya tuh jauh lebih keras daripada mulutnya. Mulutnya nggak bisa mengikuti kecepatan otaknya tuh. Biasanya kayak gitu. Biasanya, nggak selalu sih. Ini ya diagnosa aku sebagai seorang yang masih awam ya gitu. Kayak gitu biasanya. Aku tuh tahu Kak, tapi aduh tadi mau ngomong kok susah ya gitu. Ya itu tadi, otakmu udah kamu latih terus dengan nonton konten belajar ini itu. Tapi mulutmu nggak dilatih gitu. Ada yang sebaliknya tuh, dia ngomong mulu, misalkan dia udah kerja nih, misalnya kayak kamu udah kerja, kan udah biasa ya interaksi di kantor, interaksi dengan siapapun, pede, akhirnya kamu nggak belajar interview karena ngerasa cukup. Tapi karena kamu udah kebiasa ngomong tadi, kamu juga di luar tidak meluangkan waktu untuk tadi baca ulang CV karena nganggap alah aku udah inget lah orang aku yang ngalamin sendiri, nggak baca soal pertanyaan interview yang biasa muncul, nggak riset soal perusahaan secara mendalam. Nanti pada saat menjawab interview seringkali adalah dia akan ngeluh gini, teman-teman yang menyampaikan informasi, kalau yang tadi informasinya lebih tinggi dari menyampaikan, sekarang sebaliknya. Menyampaikannya lebih tinggi dari informasinya. Kendalanya biasanya kayak gini. Kagak, aku perasaan semua pertanyaan interview itu pertanyaan udah aku jawab deh. Tapi kok aku masih nggak lolos ya gitu. Kayaknya tuh pertanyaannya kejawab semua. Tapi kenapa kok nggak gini ya gitu. Ada yang dikasih feedback tuh sama HRD-nya. Aku bilang, coba tanya, dikasih tahu gitu. Pelajari ulang soal ini. Loh, ini kan bidangmu. Kenapa kok kamu disuruh mempelajari ulang? Tahu nggak kenapa? Aku bilang gitu. Karena dia itu, HRD ini mikir bahwa, tadi misalkan ini, kamu ngelamar sebagai staf admin, ya kan? Terus, backgroundmu tuh misalkan administrasi bisnis misalkan. Nah, harapannya si HR ini adalah, atau user ini adalah, kamu tuh banyak menyampaikan istilah-istilah di bidang administrasi yang memang itu tuh cuma orang jurusan administrasi bisnis aja yang pernah. Bukan orang dari jurusan lain yang pengen jadi admin, gitu. Kok setelah aku coba role play, lah kamu ngomongin soal admin yang kamu tonjolin cuma Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Itu anak SMA bisa, mohon maaf. Itu anak SMP bisa. Kenapa kok kamu cuma nyebut softwarenya? Kenapa kok kamu nggak bilang dengan Microsoft Word saya pernah bikin ini, membuat laporan ini. Dengan Microsoft Excel saya bisa analisis data begini sampai dengan begini, bikin dashboard dan lain-lain gitu. Atau hal-hal lain yang isinya apa? Ya di mata kuliahmu itu yang terpampang di transkrip itu loh, kamu dapat nilai A, itu apa gitu. Itu kenapa kok nggak istilah-istilah itu nggak muncul sehingga pada saat statusnya kamu anak kuliahan dengan background administrasi bisnis, bahasanya setara sama kayak, mohon maaf, orang-orang dari jurusan lain, bahkan dengan tingkat pendidikan SMA atau SMK, sama kayak orang admin perkantorannya gitu, selevel gitu jawabannya. Itu tadi karena kamu nggak baca ulang itu. Jadi dari sisi komunikasi kamu rada meremehkan di situ, udah kebiasa komunikasi di depan umum, lupa belajar dari sisi sini. Apalagi yang dua-duanya kurang, ya kan? Gitu. Yang bilangnya, wah aku interviewnya dadakan, kebetulan aku masih kerja, jadi aku nggak sempat untuk belajar. Tapi dia juga nggak ada waktu untuk belajar interview, ya sudah, salam. Gitu. Itu cuma pakai luck aja, keberuntungan aja. Kalau lolos ya beruntung, kalau nggak lolos ya ya udah. Gitu. Itu jangan sampai, mendingan kan dua-duanya ini coba kamu naikin terus kan. Gitu. Mendingan dari kapan ya? Dari sekarang. Jangan belajar interview saat nanti mau ada undangan. Dari jauh-jauh hari gitu. Jadi sejak awal jangan belajar yang depan mata. Wah, aku nih belum ada panggilan psikotes. Sibuknya cuma edit-edit CV mulu gitu. Ya, nanti mau ada psikotes baru belajar psikotes. Mau ada interview, sekarang baru bingung interview. Ya, jangan gitu. Belajar itu ya dari jauh-jauh hari. Jadi begitu nanti kamu ada interview dadakan, mau dadakan hari ini kayak besok, besoknya mau walk in yang offline gitu, yang langsung, mau lewat telepon, mau lewat video conference, kamu tuh ya sama. Jangan beda-beda. Kalau nggak ada persiapan nanti beda. Lewat telepon meyakinkan begitu, atau lewat di atas kertas, kebanyakan ini, yang paling banyak tuh di sini. Di atas kertas kamu meyakinkan. Tapi pada saat di interview, kamu kok nggak bisa menjelaskan semeyakinkan yang tertulis. Padahal interview itu adalah menyampaikan informasi gimana caranya, lisanmu semeyakinkan tulisanmu kan gitu. Gitu. Nah, ternyata malah enggak. Padahal tadi ada tahap tiga tadi, mengetahui, melengkapi, mengevaluasi. Dievaluasi turun kan nanti. Pada saat ditanya, lah, nggak ada informasi baru, mengetahui nggak ada yang baru nih. Melengkapi, nggak ada yang lengkap sih. Gitu. Evaluasi, ya masih biasa aja. Coba bayangkan sama tiba-tiba habis kamu ada kandidat yang
Oh ternyata ada info baru. Habis itu ada yang bisa dilengkapi. Terus habis itu, dia malah makin meyakinkan saat ngomong gini gitu. Udah, ingatan soal kamu tadi udah digusur. Sama kayak tadi, saya orangnya pelupa bawa buku catatan terus gitu. Terus tiba-tiba Mm-mm. ada anak yang misalkan beda lagi, misalkan saya menyadari bahwa saya memiliki kemampuan bahasa Inggris yang masih kurang. Namun saya menyadari bahwa sangat penting bagi seorang karyawan, apalagi di posisi ini untuk mahir bahasa Inggris. Sehingga saya memutuskan beberapa bulan yang lalu, saya belajar bahasa Inggris dengan dua cara. Yang pertama, saya mengikuti kursus. Saat ini saya ada di kelas kursusnya ini, sampai dengan level ini. Skor terakhir saya kemarin TOEFL sudah 550 sekian. Dan yang kedua adalah saya belajar secara mandiri menggunakan channel YouTube ini. Dari kekurangan saya tadi, saya yakin tidak lama lagi kemampuan bahasa Inggris saya akan baik dan bisa langsung saya aplikasikan di dunia profesional saat saya diterima di sini. Karena nanti pasti bekerja di sini akan banyak berinteraksi dengan rekan-rekan mancanegara maupun dokumen-dokumen administratif internasional, misalkan gitu. Jadi, kalau ngomong apapun kekuranganmu, jangan ngomongin yang kamu tuh nggak ada, misalkan. Saya tuh orangnya pelupa. Itu malah bukan nggak ada, malah negatif itu gitu. Coba kalau tadi logika kamu udah aku kasih contoh satu pertanyaan ini. Apa kekurangan kamu? Kalau aku misalkan ngomong sama Ika gini, ambilin aku sepiring nasi ya, penuh ya, gitu. Terus kamu datang ke aku, bawa piring kosong, pecah lagi, gitu. Kurang nggak itu? Kurang kan? Karena suruhanku adalah ambilin aku sepiring nasi. Terus kamu balik ke aku misalkan, asumsi yang kedua, nganterin aku piring kosong, gak ada nasinya. Kurang nggak? Kurang. Kurang. Yang ketiga, kamu bawain aku nasi, tapi cuma setengah. Kurang nggak? Kurang. Kurang. Karena arahanku ke ambilin aku nasi, sepiring nasi, gitu kan. Nah, banyak orang kalau ditanya di interview, apa kekurangan yang kamu miliki? Kebanyakan orang tuh kayak tadi, asumsinya tuh kayak bawa piring kosong atau bawa piring pecah. Dia menyampaikan yang dia nggak ada ilmunya, atau bahkan lebih parah, dia menyampaikan hal yang negatif, gitu. Kenapa kok nggak kepikiran kalau ditanya apa kekuranganmu tuh sesuatu yang udah ada tapi belum sempurna, gitu. Contohnya tadi, kamu bisa bahasa Inggris tapi masih level intermediate, misalkan gitu. Tapi kamu tahu bahwa itu butuh, terus akhirnya kamu belajar. Atau yang kayak tadi, kamu menyadari kamu masih fresh graduate dan kamu jadikan itu jadi motivasi untuk belajar sambil kamu nunggu kerjaan pertama, gitu. Nah, itu asumsinya tuh begitu. Nah, hal-hal semacam ini nggak bakalan tuh kepikiran di kepala-kepala job seeker saat kamu pakai apa? Metode menghafal, Mm-mm. gitu. Karena kamu nggak ngidentifikasi, nggak ngelupas. Makanya ya konten-konten aja. Oh, kalau ditanya gini jawabnya gini ya. Oh, gini-gini. Dulu aku pernah belajar kayak gitu. Tapi pada saat kamu ngeluangin waktu untuk memahami satu-satu, oh ternyata harusnya gini ya, ternyata harusnya gini ya, gitu. Dan ternyata berhasil, gitu. Aku jelasin ke banyak teman-teman berhasil, gitu. Nah itu yang harus kamu kuasain tuh di situ, gitu. Ya, paham kan maksudku ya, gitu. Ini padahal baru satu pertanyaan nih, gitu. Dua ya, peran kedua ya, kayak gitu. Ada satu pertanyaan singkat nggak? Satu aja gitu, atau tanggapan? Kalau Hmm, nggak ada, jangan mengada-ngada. sebenarnya mau nanya lagi nih, Pak Apa tuh? Aga. Di saat kita interview atau misalnya udah mau teken kontrak ini, Hmm, wajib nggak kita bertanya masalah eh, training? Training kita berapa lama, terus kapan kita bisa teken kontraknya, itu wajib atau enggak, Pak Gini, Aga? mengetahui tahapan rekrutmen selanjutnya bisa kamu tanyakan sejak interview HR. Jadi misalkan pada Mm, saat di akhir pertanyaan interview, misalkan, baik Bu Ike, terima kasih untuk waktunya untuk interview pada kesempatan hari ini, cukup sampai di sini. Ibu mungkin ada pertanyaan. Nah, di situ kamu boleh menanyakan itu. Menanyakan ke HRD terkait, Bu, mohon informasi terkait dengan alur proses rekrutmen itu bagaimana ya Bu, gitu. Kamu boleh menanyakan itu. Jadi nanti kamu tahu tuh, habis tahap ini ada ini, habis ini ada ini, habis ini ada ini, gitu-gitu. Lalu paling cepat joinnya, onboardingnya kapan, terus habis itu terkait kontraknya itu sistemnya semacam apa, kamu boleh tanyakan saat itu, gitu. Dan pertanyaannya nggak cuma soal itu. Dan ini momennya lebih bagus ditanyakan sama HR daripada sama user ya. Yang kedua adalah kamu mm, bisa menanyakan terkait dengan kesempatan tubuhnya kamu. Jadi selain menanyakan alur rekrutmen, biasanya aku akan menyarankan ke teman-teman, silahkan tanyakan informasi misalkan gini, Bu atau Pak, mohon informasinya apakah di perusahaan ini ada pelatihan rutin yang diberikan kepada karyawannya untuk meningkatkan kompetensinya, gitu.
yang nanti akan berkaitan dengan promosi jabatan misalkan. Kalau nggak ngomongin soal promosi jabatan juga nggak apa-apa deh, itu nanti aja di belakang. Nanya aja. Mohon informasi apakah ada di sini ada training rutin yang diberikan perusahaan untuk meningkatkan kemampuan karyawannya gitu. Asumsinya kan kalau kamu di training kemampuanmu nambah, nanti kan gajimu nambah. Karena tanggung jawab dikasih kamu nambah gitu. Nggak usah nanya, Bu, mohon informasi gajinya berapa, ntar dulu lah. Gitu. Gitu. Boleh kamu menanyakan itu, boleh kelanjutannya tadi boleh. Gitu. Jadi sejak awal ya, bukan kalau kamu mau nanyanya nanti di Pas belakang-belakang titikan masuk kontrak. saat offering itu juga bisa. Cuman kalau sejak awal kamu ada kesempatan nanya, kenapa enggak? Ya nggak sih? Paham kan? Gitu. Ya itu sih sebenarnya yang jadi kesalahan Ike pada saat interview kemarin, nggak menanyakan masalah training, job training itu sama kontrak kerjanya gimana. Oke. Kalau Jadi enggak nanti sampai sekarang ya Ike masih training Pak Aga, masih udah hampir 8 bulanan Ike masih training, belum ada ditekan kontrak sama sekali. kamu nanti cari waktu buat diskusi sama atasanmu, kamu diskusi sama HRD juga kayak gitu. Diskusi, ngomong sama atasan. Kalau udah kamu udah mulai deploy, kamu diskusi sama atasanmu dulu. Kamu mohon informasi sebenarnya sistem training itu gimana ya? Kalau udah kayak gitu, oh baik Pak, saya mohon izin untuk diskusi sama HR ya Pak gitu. Biasanya kalau ada user yang dia tahu, ada user yang oh kalau untuk trainingnya gimana nanti ditanyakan aja sama Bu itu misalkan. Nanti kamu paling nggak kan Hmm. atasanmu udah tahu. Atau kadang ada yang user itu malah yang bantu nanyain gitu, gitu. Beda-beda sih, tapi paling nggak kamu udah nanya, terserah kamu mau gimana dulu gitu. Yang penting pergerakanmu kalau udah mulai jalan, atasanmu nanti tahu dulu juga. Kalau saranku gitu sih. Oke, paham ya, Ke Ya ya? Pak. Oke.